Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini jam kita ya? Oh. Ya, baik. Masyaallah. Khafila rahimani wa rahimakumullah ya. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam setiap kesempatan kita ya, karena memang segala kebaikan, segala kemudahan yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji atas kebaikan tersebut. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Sebelumnya minta maaf, afwan, karena tadi ada sedikit keperluan sehingga agak terlambat. Dan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya, masih mengambil ya, sebuah pembahasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Majalisus Syahri Ramadan, dan kita akan membahas sedikit tentang al-infaq ya, fi Ramadan ya. Di sini beliau menyampaikan sebuah pembahasan fi fadlil infaqi fi Ramadan ya. Keutamaan infak di bulan Ramadan. Ini adalah pembahasan beliau yang kelima. Sengaja kita tidak membahas semuanya karena tidak memungkinkan, kita hanya pilih ya tema-tema yang ya, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Sebagai pengingat kita ya, sebagai seorang mukmin, seorang muslim ya, terlebih lagi di bulan Ramadan, agar memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal saleh kita. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Setelah ya, Syekh di sini memberikan muqaddimah yang biasa diawali dengan bismillah, kemudian hamdalah, kemudian salawat, maka beliau di sini menyebutkan fa innal infaqa minal malil tayyib, minal malit tayyib wal kasbil halali fi sabilillah min ajallil ibadat. Ya, sesungguhnya infak ya, dengan harta yang baik ya, dengan hasil pekerjaan yang halal dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang agung ya. Termasuk ibadah yang agung. Fal ibadatu kama takunu bil abdan takunu lahu aidan bil amwal. Dan ibadah ya, yang mana ada kalanya dia dilakukan dengan badan, demikian pula dia dilakukan dengan harta. Artinya bahwasanya ibadah itu ada dua macam ya. Ada yang sifatnya badan, yakni ibadah-ibadah yang dilakukan dengan anggota badan kita ya, gerakan ya, badan kita, dan juga dilakukan dengan harta ya, dengan harta. Dan memang kalau kita perhatikan ya, berputar pada dua hal ini ya, ibadah badan dan ibadah harta ya, ibadah maliyah ya. Walihada, dan oleh karena itu ja'alallahu subhanahu wa ta'ala min arkanil Islam az-zakah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan salah satu ibadah yang bersifat maliyah ini, yakni zakat, sebagai rukun Islam. Sebagai rukun Islam. Ya, sehingga di sini penting bagi kita untuk mengetahui hal ini ya. Harta seorang muslim, yakni dari harta yang baik,
yang mana dia peroleh dengan cara yang baik. Yang mana kemudian di sini Syekh menjelaskan zakat itu adalah badlu syai'in minal mal, mengeluarkan sesuatu dari harta. Wa huwa haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, yang mana ini adalah hak yang diketahui kadarnya, batasnya, yang diberikan kepada as-sa'il, orang yang minta-minta, ya, semisal pengemis, ya, mereka meminta, ya, kepada orang-orang, wal mahrum, ataupun orang-orang yang mereka menahan diri tidak mau minta-minta, ya. Mereka menjaga kehormatan diri mereka padahal butuh, tapi mereka tidak minta-minta. Nah, tapi mereka termasuk orang-orang yang istilahnya berhak mendapatkan, karena mereka adalah du'afa, mereka adalah orang yang lemah. Maka hendaknya kita sisihkan harta kita, diberikan kepada mereka, ya. As-sa'il, baik orang-orang yang minta-minta maupun al-mahrum, yakni orang-orang yang mencegah dirinya tidak meminta-minta kepada manusia. Tapi kita tahu, ya, dari keadaan zahirnya dia adalah orang yang membutuhkan, ya. Maka hendaknya kita melatih kepekaan. Seandainya kita sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala luaskan hartanya, luaskan rizkinya, perhatikan kanan kiri, ya, kita, tetangga kita, apakah mereka membutuhkan ataukah tidak, ya. Maka kalau mereka butuh, mereka termasuk orang yang berhak, maka kita berikan kepada mereka. Faja'alallahu naw'an minas shadaqah wa huwa zakah. Dan ini termasuk bagian dari sedekah atau zakat, ruknan min arkanil Islam, termasuk dari rukun Islam. Wa kadzalika, ya, kata Syekh kemudian, aujaba subhanahu wa ta'ala anwa'an minat tasadduqin fil kafarat, ya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, ya, ini jenis infak yang wajib di dalam zakat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan, ya, di sini jenis mengeluarkan harta tapi sebagai bentuk kafarat, yakni penebusan dosa, ya, kafarat. Misla kafaratil yamin, ya, contohnya di sini adalah kafaratul yamin, ya, penebusan atas pelanggaran sumpah, ya. Semisal seseorang itu bersumpah, kemudian dia tidak melaksanakan sumpah tersebut, ya, atau dia membatalkan sumpah tersebut, maka dia harus membayar kafarah atas sumpahnya tersebut. Ini kafaratul yamin, ya, kafaratul yamin. Wa kafaratiz zihar, begitu pula kafarah zihar. Zihar itu adalah misalnya seorang laki-laki, ya, dia memiliki seorang istri, kemudian mengatakan kepada istrinya, punggungmu misal punggung ibuku. Ini ungkapan zihar istilahnya, di mana seorang menyamakan istrinya dengan orang yang haram untuk dia nikahi, ya, mahramnya, baik ibunya ataupun saudarinya ataupun, ya, neneknya termasuk di sini, ya. Ini termasuk bagian dari zihar, menyamakan istri dengan istilahnya, ya, wanita yang haram dia nikahi. Artinya kan dia ada rasa enggan terhadap istrinya, kemudian sampai mengungkapkan kalimat zihar ini, ya. Dan asal kata zihar, ya, tadi antika dhahri ummi, ya. Dijelaskan oleh para ulama, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, yang mana artinya dia tidak mau menggauli, ya. Dan ketika dia ingin, ya, mencabut ziharnya, ya, maka sebelum dia menggauli istrinya, dia harus membayar kafarat zihar, ya, kafarat zihar. Ini wajib hukumnya ketika orang terjatuh ke dalam zihar dan ingin istilahnya mencabut ziharnya. Wa kafarati qatli saydi fil harami awil muhrimi, ya. Begitu pula termasuk bagian dari kafarat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, yakni ketika seseorang dia membunuh hewan buruan di tanah haram, ya, membunuh hewan buruan di tanah haram, atau tatkala dia sedang ihram, ya. Dan kondisi ini berbeda, ya. Orang yang di tanah haram, ya, pokoknya yang di batas wilayah haram di kota Mekah ataupun di kota Madinah, di sana jelas ada batasan dari, ya, kota haram tersebut, ya, kota yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, sehingga kalau orang di situ
baik keadaannya dia sedang ihram untuk umrah atau haji ataupun tidak, maka tidak boleh ya, tidak boleh. Sehingga kalau kita dapati di sana itu hewan-hewan itu aman ya. Karena kalau kita membunuh ya kita kena kafarah istilahnya. Sehingga ya kalau di sana kita lihat ya banyak kan sih merpati biasanya. Merpati itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Aulil muhrimi atau bagi orang yang ihram, dan orang yang ihram kan tentu dari mikotnya masing-masing ya. Dan mikot sampai ke batas haram itu lumayan jauh. Kalau sekarang sih enak ya, cepet istilahnya ngelewatinya, nggak kerasa. Tapi kalau orang dulu kan dia istilahnya harus menempuh perjalanan yang lama. Bahkan tidak cukup 1 hari 2 hari kadang-kadang. Ya, sehingga kadang-kadang di perjalanan ya yang namanya orang perjalanan butuh makan ya istilahnya, kemudian ya, bisa jadi orang terjatuh ke dalam membunuh hewan buruan ya. Dan ini termasuk terlarang bagi orang yang ihram ya. Sehingga kalau terjatuh maka dia wajib bayar kafarat. Fa'aujaba subhanahu ba'dal kafarati minal amwal, dan Allah mewajibkan kafarat-kafarat ini itu adalah dengan harta ya, dengan harta. Wa ma'ada dzalika fa innahu yakunu tatawwu'an min afdhali anwa'i tatawwu'. Dan adapun yang selainnya ya, maksudnya infak-infak yang sunnah itu adalah termasuk ya tatawwu, istilahnya ibadah-ibadah sunnah yang utama. Ibadah-ibadah sunnah yang utamanya seperti sedekah pada umumnya ataupun jenis-jenis istilahnya infak yang sunnah yang lainnya ya, yang mana ini berkaitan dengan harta. Artinya apa? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya harta itu tidak selamanya tercela ya. Seseorang muslim boleh saja dia memiliki harta yang banyak, dia punya harta yang banyak karena memang ada beberapa syariat yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan harta di sini ya. Nanti insya Allah akan disampaikan juga bagaimana sikap kita terhadap harta ya, agar tidak berlebihan, agar tidak menyimpang ya. Jadi tidak masalah kita punya harta itu, tidak masalah, tidak menjadikan seseorang yang punya harta itu konotasinya mesti dia akan berperilaku negatif ya. Tapi memang sih kebanyakan orang yang punya harta itu istilahnya berperilakunya penyimpang, istilahnya melanggar syariat. Karena memang harta juga sebagai ujian ya. Sebenarnya semua kehidupan manusia itu adalah ujian ya. Hidup matinya saja adalah sebagai ujian. Dan kadang-kala Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu dengan kekayaan, dan kadang-kala pula Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan kemiskinan. Semuanya adalah ujian, tinggal bagaimana cara menyikapinya. Tinggal bagaimana cara menyikapinya. Ini sedikit ya, pembahasan awal yang disampaikan oleh Syekh berkaitan tentang harta, yang mana harta itu adalah sesuatu yang ternyata punya kaitan erat dengan banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Apalagi di bulan Ramadan yang hendaknya kita mempergunakan harta ini dengan bijak. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan di sini. Wa infaqul malil halali fi ta'atillah yakunu aidan fil jihad. Dan mengeluarkan harta yang halal dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan pula tatkala jihad. Yani jihad, kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga butuh modal ya dari harta-harta kita. Alladzi huwa min asrafil a'mal, yang mana jihad ini adalah termasuk amalan yang mulia. Amalan yang mulia. Fal jihadu fi sabilillahi bil amwal muqaddamun 'alal jihadi bin nafsi fi ayatil Qur'an. Dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita memerangi orang-orang kafir ya. Itu kalau dengan harta lebih diutamakan dibandingkan dengan jihad dengan jiwa. Dan ini disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an ya. Maksudnya apa di sini? Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan jihad dengan harta dibandingkan penyebutan jihad dengan jiwa.
Hal ini Allah Subhanahu wa taala ya salah satunya sebutkan di dalam surat ya Al-Hujurat ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ya. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak ragu, betul-betul yakin ya. Wajahadu fisabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Nah, di sini Allah mendahulukan penyebutan jihad dengan harta, baru kemudian disusul dengan jihad dengan jiwa. Hal serupa juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saff ya. Ketika menjelaskan tentang perdagangan yang paling baik, yakni dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita, dan kemudian di situ juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Ya, sehingga di sini Syekh menjelaskan bahwasanya jihad dengan harta disebutkan lebih dulu dibandingkan dengan jihad dengan jiwa ya. Harta didahulukan dibandingkan dengan jiwa. Artinya di sini ada keutamaan ya, di dalam masalah jihad dengan harta itu lebih dikedepankan. Kenapa? Kata Syekh di sini lima fihi minan naf'il muta'addi, karena di dalamnya ada manfaat yang bisa menular kepada yang lainnya. Maksudnya manfaatnya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berjihad dengan jiwa itu kan manfaatnya yang dapat pahalanya hanya kita tak. Ya. Tapi kalau kita berjihad dengan harta, itu manfaatnya untuk kita dan juga untuk orang lain, para mujahidin yang lain. Mendapatkan manfaat dari ya kita menginfakkan harta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lil muslimi ay ya'lama hadza, maka selayaknya seorang muslim memahami hal ini. Li yu'addiya ma aujaballahu alaihi fi malihi min haqqin ma'lumin wa an yatasaddaqa wa yatatawwa'a fi ma zada an dzalika wa la yahrima nafsahu ya. Sehingga dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya ya, kepada hak-hak yang diketahui. Ini orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan infak tersebut ya. Dia bersedekah ya, dengan sedekah-sedekah yang sunnah ya, fi mazada an dzalik ya, terhadap apa yang dia bisa menambahkan dalam hal tersebut, memperbanyak ya sedekah-sedekah yang sunnah, wala yahrim nafsahu, dan dia tidak menghalangi dirinya dari meraih kebaikan tersebut. Wala siyama fi hadha syahril mubarak wa mawasimil khair, terlebih lagi di bulan yang berkah ini, di musim-musim kebaikan ini, di bulan Ramadan, maka hendaknya seseorang menggesa dirinya ya, mendorong dirinya untuk memaksimalkan ya, berinfak, ya, memaksimalkan berinfak. Wala yahtaqiral insanu shadaqah walau kanat qalilah, dan jangan sampai seseorang itu meremehkan sedekah walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, jangan diremehkan ya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yunqidul insana minan nar bi syiqqi tamratin ya, karena ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menolong manusia dari panasnya api neraka dengan separuh biji kurma. Ya, walaupun hanya separuh biji kurma, itu ternyata bisa menolong kita dari panasnya api neraka. Allah jadikan hal tersebut sebagai sebab. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah sabdanya, fattaqun nar, dan takutlah kalian kepada neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Artinya kita sedekah dengan biji kurma. Ya. Dan itu termasuk bentuk takutnya kita kepada neraka. Kenapa kita harus dengan sebiji kurma, separuh biji kurma? Ya karena tadi walaupun separuh biji kurma itu kalau kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala,
itu menjadi penolong kita ya, dari panasnya api neraka. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Dan barang siapa yang separuh biji kurma saja tidak punya, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Mengucapkan ucapan yang baik. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, artinya di sini kita ya selama bisa bersedekah, berinfak ya, walaupun dengan sesuatu yang secuil, lakukan ya, lakukan. Bahkan di sini ya kita mendengar salah satu penjelasan dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah taala berkaitan tentang sedekah di sini terutama di bulan Ramadan, mana yang lebih utama. Misal kita punya uang 300.000 ya. Kemudian kita infakkan sekali sedekah atau kita bagi menjadi beberapa hari selama bulan Ramadan. Yang semisal setiap hari kita sedekah berarti misalnya 10.000 kalau itu berarti 10.000 ya. 10.000 sehingga ketika 30 hari lengkap 300.000. Ini misalnya kita punya uang segini ya 300.000. Ini dicontohkan oleh beliau hafizahullah taala. Mana yang lebih utama? Kata beliau di sini yang lebih utama adalah dengan kita memecahnya setiap hari sedekah, setiap hari sedekah, setiap hari sedekah. 10.000. Kenapa ini lebih utama? Ya, dari pertama ya, bahwasanya orang yang dia sedekah setiap hari, maka dia akan mendapatkan doanya malaikat, yang mana malaikat setiap hari itu turun, ya ada malaikat yang turun ke dunia ini dan dia mengatakan Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Ya. Wa a'ti mumsikan talafa, dan berilah kerugian kepada orang yang mencegah, yang mereka tidak mau berinfak. Ya, jadi kalau kita setiap hari sedekah walaupun 10.000, ya, tapi kan akhirnya setiap hari kita mendapatkan doa malaikat daripada dia hanya mendapatkan doa malaikat satu kali saja, mendapatkan doa malaikat sekali saja. Ini misalnya. Ya, kalau kita punya uang 300.000, kalau lebih sedikit ya nggak masalah. Misal sehari 1.000 misalnya nggak masalah. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, syukur-syukur ya sehari sedekahnya 1 M misalnya. Bagi orang-orang yang mampu, ya bagi orang-orang yang mampu, ya istilahnya ya dia hendaknya hidupkan hari-harinya selama bulan Ramadan dengan sedekah, ya sedekah dan sedekah. Apalagi ya kita memberi makan buka puasa, yang mana di situ ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Ya, baik. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ya, tapi ada sedikit penjelasan yang kita lupa tadi. Ustaz juga menjelaskan ya, tapi ini keadaannya kalau kita bisa konsisten, bisa istilahnya disiplin, ya disiplin. Ya kita bisa sedekah sehari, istilahnya kita bisa menjaganya. Tapi kalau nggak bisa, ya semisal kita orang yang istilahnya royal suka jajan istilahnya ya, sehingga uang itu gampang habis. Sehingga kalau kita sudah anggarkan misalnya 300 selama sebulan, tapi kok itu kita nggak mampu jaganya sehingga di tanggal 20 misalnya sudah habis uangnya, ya, sudah nggak ada yang bisa dikeluarkan untuk infak, maka kalau keadaannya demikian, ya, maka yang utama bagi dia adalah untuk menyedekahkan secara langsung sekaligus 300.000. Nah, ini keadaannya. Tapi kalau kita termasuk orang yang bisa, ya disiplin, ya kita konsisten, ya setiap hari lakukan. Ya. Tapi kalau khawatir nanti nggak sampai 30 hari sudah habis duluan, ya bisa disedekahkan secara langsung. Nah, apalagi sedekahnya yang modelnya bisa bersifat jariah, ya semisal wakaf, yaitu pahalanya juga luar biasa, ya karena akan mengalir terus walaupun kita nanti telah meninggal dunia. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh menjelaskan ya, berikutnya di sini.
Fala yahqiranna ahadun syai'an minas sadaqati bil mali walau kana qalilan. Fama baluka idza kana katsiran. Di mana seorang itu tidak boleh meremehkan sedekah dari harta walaupun itu sedikit. Ya. Maka apalagi kalau itu banyak ya. Kalau banyak maka tentu manfaatnya lebih besar ya, manfaatnya lebih besar. Ya. Tapi ya kembali lagi ya kepada kualitas niat kita. Ya. Karena bisa jadi sedekah 1.000 dengan sedekah 1 M bisa jadi ya lebih mulia sedekah yang 1.000 ya 1.000. Bisa jadi hal itu terjadi dan ini kembali kepada kualitas niat kita. Karena innamal a'malu binniyat ya. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Semakin bagus niatnya, semakin ikhlas niatnya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang yang sedekahnya banyak itu rawan hilang juga pahalanya. Kadang-kadang karena ya mudah untuk terjangkiti riya, terjangkiti sum'ah di situ, ingin dipuji oleh orang lain. Itu terkadang terjadi demikian, sehingga kadang-kadang sedekah yang 1.000 itu lebih utama. Apalagi di sini dilihat dari keadaan orang yang bersedekah tersebut. Ya. 1.000 ini bisa jadi dia ya memang hartanya terbatas, ya, dan itu yang bisa dia lakukan. Ya. Sedangkan yang orang yang sedekah 1 M ini kadang-kadang dia punya harta triliunan yang lainnya, sehingga 1 M ini tuh hanya sekian persen saja. Sedangkan kalau yang mungkin 1.000 ya mungkin dia itu bisa jadi ya, separuh hartanya di situ dikeluarkan, atau bisa jadi ya itu harta mung-mungannya dia, istilahnya dia keluarkan. Maka ini adalah bisa jadi pengaruhnya lebih baik, kualitasnya lebih baik. Fa innaha tu'ammirul masajida minal amwali thayyibah. Maka hendaknya seorang itu memakmurkan masjid ya, merawat masjid ya agar enak untuk tempat ibadah dengan harta yang baik. Wa tubnal madaris, dan juga dia membangun sekolah-sekolah, wa yunsyarul khair, dan dia menyebarkan kebaikan ya dengan tadi berdonasi sosial untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Wa yujahadu fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal amwal majaluha wasi. Sehingga dari sini kita tahu harta itu merupakan ya ladang kebaikan yang luas. Harta merupakan ladang kebaikan yang luas. Ya. Sehingga di sini Allah pun kabarkan tentang ya perkara orang yang berinfak, bagaimana keadaannya, bagaimana pahalanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 261 di sini dinukilkan oleh Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji yang kemudian tumbuh ya sab'a sanabil, ya dari biji tersebut tumbuh ada 7 tangkai, fi kulli sumbulah mi'atu habbah, dan di setiap tangkai ada ya 100 buah, maksudnya dia menghasilkan 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tersebut bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Ini adalah istilahnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu sedekah itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ya. Dari 1 ya menjadi 700 dan bisa jadi lebih dari hal tersebut. Kemudian di sini Syekh akan menjelaskan kepada kita tentang mana sedekah yang lebih utama, kepada siapa sedekah yang utama kita berikan. Ya. Syekh di sini menjelaskan was-shadaqatu idza kanat 'alal qaribil muhtaj fa innahu afdal minas shadaqati 'ala ghairihi. Ya.
sedekah yang diberikan kepada kerabat, ya, istilahnya keluarga kita, ya, masih ada hubungan darah, yang dia itu muhtaj, dia termasuk golongan orang-orang yang butuh, ya, butuh bantuan, butuh santunan, ya, karena keadaannya miskin, ya, maka ini adalah sedekah yang paling utama. Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan, ya, karib kerabat yang membutuhkan. Kenapa? Li'annaha 'alal qaribil muhtaj takunu shadaqatan wasilatan. Karena sedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan itu mempunyai dua pahala. Mempunyai dua pahala, yakni pahala sedekah sendiri, kemudian pahala silaturahmi, ya, menyambung kekerabatan, ya, menjaga agar tetap terjalin, ya. Fayakunu fiha ajran, maka di sini didapatkan dua pahala, ajrus shadaqah wa ajrus silah. Ya, ini adalah keutamaan, ya, kalau kita sedekahnya kepada keluarga, dan ini tentu yang lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala, ya, tegaskan, Allah sampaikan di sini ada salah satu ayat Allah Subhanahu, ayat Al-Qur'annya, firman Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita mendahulukan, ya, keluarga dekat kita. Di dalam surat Rum, saya salah satunya, yakni fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Jadi diutamakan di sini adalah kerabat dekat, ya, kerabat dekat yang punya hubungan keluarga dengan kita, wal miskin. Demikian pula kepada fakir miskin, wa ibnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi kalau urutannya di sini kepada karib kerabat, kepada orang miskin, ya, yang ada di sekitar kita, kemudian orang-orang yang sedang melakukan perjalanan yang singgah di tempat kita dan dia kehabisan bekal, maka kita berikan pula, ya, sedekah kepadanya. Ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya hendaknya didahulukan karib kerabat, ya, karib kerabat dibandingkan dengan yang selainnya, ya, agar tadi mendapatkan dua pahala. Karena kalau kepada selain kerabat maka hanya dapat satu pahala saja, satu pahala saja. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang tidak paham, ya, sehingga kadang-kadang lebih mendahulukan orang lain, ya, padahal keluarganya sendiri ada yang membutuhkan. Bahkan ada yang sampai minta-minta, tapi kadang-kadang kalau sama keluarga kadang-kadang nggak peka, ya, nggak peka. Kalau sama orang lain itu, ya, istilahnya jor-joran, kadang-kadang ngasih bantuan, tapi keluarganya sendiri kadang-kadang tidak dipikirkan, ya. Nah, ini berkaitan tentang infak yang paling utama. Baik. Kemudian Syekh juga di sini menjelaskan wal infaqu fisabilillah yashmal, ya, dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup, ya, yang pertama infaqal insani ala nafsihi, ya, seseorang berinfak untuk dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ini juga termasuk jenis infak, sehingga ketika kita itu memberikan, ya, kebutuhan kita sendiri, ya, untuk kita bisa, ya, berdiri dengan tegak, kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah. Kalau kita niatkan demikian, kita juga dapat pahala. Kita tidak hanya sekedar memenuhi hawa nafsu kita, keinginan kita, tapi di situ kita ada tujuan agar badan kita kuat, agar badan kita bisa mengerjakan ibadah. Infak kepada diri kita sendiri yang model seperti ini, maka dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai salah niat, ya. Jangan sampai kita hanya untuk berfoya-foya saja, memenuhi hawa nafsu kita, jangan. Tapi usahakan ketika kita memenuhi hasrat kita, kebutuhan kita, ada tujuan agar kita itu bisa, ya, tulang kita tegak dan kita bisa mengerjakan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala zaujatihi wa ala auladihi, kemudian kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya, ini juga termasuk bagian dari infak yang di situ ada pahalanya. Wa ala ahli baitihi, dan termasuk kepada ahli baitnya, yakni keluarganya yang istilahnya di situ dia tanggung beban kehidupan mereka, ya, maka wajib, ya, dan ini ada pahalanya. Lahu fi dzalikal ajrul azim, di dalamnya ada pahala yang besar. Fal infaqu idza kana min kasbin thayyibin wa bi niyatin salihatin fa inna ajrahu azimun wa khairuhu katsirun. Infaq apabila dari hasil kerja yang halal yang baik, ya, disertai dengan niat yang saleh, ya, niat yang saleh artinya betul-betul kita niatnya lillahi taala, ya. Fa inna ajrahu azim, maka pahalanya besar, wa khairuhu katsir, dan kebaikannya banyak. Di situ akan terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita perhatikan niat-niat kita tatkala kita berinfak. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini ingin menasihati kepada kita, ya, di mana harta itu boleh kita miliki, kita boleh memperbanyak harta, tapi jangan sampai harta melalaikan kita, merenggut semua jiwa kita, jangan. Sehingga kita itu setiap waktunya itu hanya memikirkan agar kita dapat harta, enggak seperti itu. Syekh di sini menjelaskan, fa'alal insan alla yaghliba hubbul mal, maka wajib bagi manusia agar jangan sampai kecintaan kepada harta menguasainya. Jangan sampai kecintaan kepada harta menguasainya. Ya, betul memang harta itu bisa kita melakukan ibadah yang banyak di dalam syariat Islam. Tapi jangan sampai kecintaan kepada harta menguasai kita. Ya. Wasyuhu bil mali wal bukhlu ayyahrima nafsahu min hadzal mal. Ya. Salah satu bentuk kecintaan kepada harta adalah syuh bil mal wal bukhlu, yakni pelit dan kikir. Pelit dan kikir terhadap harta. Maksudnya dia hanya ngumpul-ngumpulin saja, ya. Dia kuasai saja, tapi tidak mau mengeluarkannya, tidak mau menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa inna hadzal mal 'ariyatun biyadihi. Ya. Karena harta ini dulunya tuh bukan milik dia, enggak ada di bawah kekuasaannya, ya. Waqad atahallahu lahu fursatan fi an yatasaddaqa minhu wa ayyuqaddima li nafsihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkaruniakan harta tersebut, ya, di beberapa waktu. Istilahnya, ya, dalam, ya, kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita harta tersebut, tetapi hendaknya kita jangan sampai tadi, ya, kecintaan kepada harta menguasai kita. Tapi hendaknya kita jadikan harta tersebut pertama an yuqaddima li nafsihi, dia gunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri, ya, agar dia menjadi orang yang ifah, menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, ya. Fa idza mana'a as-sadaqa min hadzal mal wa jama'ahu wa aw'ahu fa innahu sayadhhabu wa yatrukuhu wa yakunu naf'uhu li ghairihi. Dan hendaknya seorang itu tidak mencegah dari bersedekah, ya. Jangan dia hanya mengumpulkan harta saja tapi enggak mau sedekah. Bahaya, ya. Kenapa? Maka hartanya itu akan hilang, ya, akan pergi, dan manfaatnya bukan untuk dia tetapi untuk selainnya. Ya, bisa jadi dia ngumpulin harta bisa, ya, bisa banyak, tapi kemudian kalau dia tidak infakkan itu pasti akan hilang, akan pergi. Tinggal bagaimana perginya ini. Perginya itu membawa manfaat atau tadi hanya sekedar saja pindah kepada orang lain. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang dia cara kerja mencari hartanya itu dari harta yang haram, ya. Iya, kalau dihitung nilainya besar-besar, ya. Gajinya itu besar-besar atau penghasilannya itu, ya, bisa besar, tapi, ya, akan hilang begitu saja tanpa ada keberkahan di dalamnya. Tidak tahu-tahu tiba-tiba sudah nggak ada aja istilahnya. Entah digunakan untuk apa, ya. Semisal ada orang yang, ya, dia karena kerjanya haram, ya, kemudian, ya, hartanya banyak,
Tapi ya itu tadi, tiba-tiba mungkin anaknya sakit, keluarganya sakit, sehingga dia mengeluarkan harta yang banyak, sehingga tidak berbekas harta ini. Ya. Sehingga kita jangan sampai terlalu berlebihan, ya, sampai mencintai harta dan mengalahkan, ya, istilahnya di sini jiwa kita. Maka hendaknya seseorang itu memahami bahwasanya harta yang dia dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan pergi. Itu akan pergi, pasti itu akan pergi, ya. Wa annahu la yanfa'u min hadzal mal illa ma qaddamahu li nafsihi qabla mautihi aw ba'da mautihi. Maka seseorang itu bisa mendapatkan manfaat dari hartanya ini apabila dia gunakan untuk dirinya ataupun untuk selain dirinya, ya, sebelum dia meninggal dunia atau setelah kematiannya. Dia bisa istilahnya menggunakan harta ini, ya, setelah meninggal ketika masih hidup ataupun setelah meninggal dunianya. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan manfaat dari harta yang dia gunakan baik ketika dia hidup ataupun ketika dia sudah meninggal dunia? Caranya itu adalah yakni dengan 3 perkara di sini, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menyebutkan tentang 3 perkara ini. Yakni, ya, hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus 3 perkara, ya, terputus semua perkara, semua amalnya kecuali 3, ya. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ya. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ini adalah 3 hal yang mana kita bisa memperolehnya, ya, dengan kita infakkan harta-harta kita. Sedekah jariyah kita dengan harta, ilmu bermanfaat, ya, kita sampaikan kepada orang lain, itu pun juga butuh harta untuk kita mendapatkannya, kemudian kita menyebarkannya. Kemudian anak soleh yang mendoakannya, kita mendidik anak soleh pun butuh harta, kita nafkahi anak tersebut. Kalau kita hartanya kita gunakan untuk 3 hal ini, ya, maka kita akan mendapatkan pahala jariyah yang senantiasa mengalir kepada kita, ya, mengalir kepada kita. Dan di sini, ya, Syekh menekankan kembali, ya, berkaitan tentang harta yang kita keluarkan harus dari harta yang halal. Jangan sampai kita menafkahi diri kita, menafkahi orang lain, kita bersedekah kepada orang lain, tapi dari harta yang haram. Jangan. Karena itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali, tidak akan ada pahalanya sama sekali, ya. Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah taala di sini, ya, mengatakan, la yatasaddaqul insanu min malin radiin qalilin naf'uhu. Ya. Janganlah seseorang dia bersedekah dari hartanya yang jelek, yang sedikit manfaatnya. Ya. Ini saja nggak boleh, apalagi kalau dengan harta yang haram, istilahnya, ya. Harta yang di sini kualitasnya buruk, yang sedikit manfaatnya, orang tidak mau menggunakannya, itu saja ini termasuk yang dilarang, ya. Sebagaimana hal ini tegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 267, Allah berfirman, "Wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidihi illa an tuhmidu fi." Ya. Wala tayammamul khabisa, janganlah kalian, istilahnya di sini tayammamu maknanya adalah menginfakkan, ya, dengan harta al-khabis, ya, harta yang buruk di sini, harta yang jelek, ya. Di sini Syekh menjelaskan khabis di sini al-muradu bihi huna ar-radi. Ya, khabis di sini adalah maksudnya sesuatu yang jelek, yang rusak. Laisal muradu bihi al-haram, bukan sesuatu yang haram. Ya, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya jangan kamu sedekah dengan harta yang buruk, harta yang buruk. Harta yang buruk saja enggak boleh, apalagi harta yang haram. Apa alasannya? Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu sebelum alasannya. Fa idza kana al-insan la yuridu hadha ta'ama li rada'atihi raha yatasaddaqu bihi. Kebanyakan manusia itu mereka ketika sudah tidak ingin terhadap makanan, ya,
yang dia ada, dia punya, tapi karena sudah istilahnya sudah nggak bagus istilahnya atau hampir busuk, baru dia sedekahkan, baru dia sedekahkan. Ini termasuk perkara yang buruk ya. Waqad nahallahu subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang ya, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Ya, janganlah kalian menginfakkan ya harta yang buruk ini. Fala yatasaddaqu minasyabi illa bima yara annahu mutaqatta'un wa mumazzaqun. Begitu pula janganlah seseorang itu bersedekah dengan bajunya, dengan pakaiannya, tapi pakaian tersebut sudah rusak, sudah usang, sehingga orang pun nggak suka memakainya, ya. Maka hendaknya jangan. Apalagi la yasluhu lilabsi, ya tidak layak, tidak pantas digunakan. Au yasluhu muddatan qalilan, atau dia bisa digunakan tapi cuman sebentar saja, ya. Semisal sudah lama dipakai, istilahnya di situ kemudian manfaatnya itu tidak lama, gampang rusak, gampang istilahnya sobek atau bagaimana, maka ini adalah hendaknya dihindari. Karena keadaan demikian biasanya karena dia sudah nggak mau pakai, istilahnya biar istilahnya dia hilang dari pandangannya ya. Makanan mau basi baru disedekahkan, pakaian yang sudah rusak dia nggak mau pakai, dia kasihkan kepada orang lain. Jadi hanya sekedar untuk melepaskan dari dirinya sendiri. Ya. Hadza la yanfa'u indallahi subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang model seperti ini itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Jadi infak di sini sedekah itu hendaknya dari harta yang kita cintai, ya, harta yang kita cintai. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya, mereka memberikan makan ala hubbihi, karena kecintaan tersebut terhadap makanan. Jadi makanan dia senang, dia suka, ya, masih bagus, masih fresh, tapi dia kasihkan kepada orang lain, padahal dia juga suka makanan tersebut, ya, kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan orang-orang yang mereka membutuhkan. Wa yut'imuna minat ta'ami alladzina yuridunahu li anfusihim wa yuhibbuna. Hendaknya seorang itu memberikan makan kepada orang lain tatkala dirinya itu juga menginginkannya dan dia mencintai makanan tersebut. Itu makanan favoritnya misalnya, ya, kita berikan kepada orang lain. Inilah kondisi sedekah yang terbaik, ya. Kondisi sedekah yang terbaik. Ya, jadi ya, kita berusaha ya, dengan di sini infak, kita sedekah dengan harta yang kita cintai. Jangan harta yang malah istilahnya sudah tidak kita senangi, dan apalagi itu ada unsur rusak atau di situ sesuatu yang sudah tidak layak, ya, maka hendaknya jangan kita berikan kepada orang lain. Ya, tapi hendaknya kita menjadi seperti orang-orang Ansor, ya. Yang mana orang-orang Ansor mereka itu betul-betul ya mendahulukan orang lain, yakni orang-orang muhajirin, dibandingkan diri mereka dengan apa-apa yang mereka sendiri membutuhkan dan mencintainya. Ya, Allah ceritakan di sini tentang keadaan orang Ansar di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya. Mereka orang-orang Ansar mendahulukan daripada diri-diri mereka sendiri, ya, tapi mereka berikan kepada orang lain, yakni orang-orang muhajirin, walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka juga khasasah, ada kebutuhan terhadap hal tersebut, ya, kepada apa yang mereka berikan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari kebakhilan, ya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang tidak bakhil, itulah keberuntungan. Ya. Nas'alullaha yuwaffiqal jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Kemudian saya di sini menyampaikan, ya, mendoakan kita semuanya
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada semuanya lima yuhibbu wa yardha, terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin pembahasan yang dapat kita sampaikan berkaitan tentang sedekah. Intinya kita maksimalkan kesempatan Ramadan ini untuk kita meraih pahala dengan bersedekah, dan hendaknya kita lakukan itu setiap hari walaupun dengan sesuatu yang kecil. Syukur-syukur bisa dengan sesuatu yang besar ya. Dan tadi kita utamakan ya, kalau ada karib kerabat ya kita dahulukan karib kerabat kita baru yang lain. Jadi agar pahalanya betul-betul ya, maksimal. Ya, kalau karib kerabat kan dapat 2 pahala. Ya, makanya ada di negara kita kadang-kadang kalau puasa itu kan saling kirim-kirim makanan ya. Cuman biasanya sekali Ramadan itu cuma sekali doang ngirim ke kerabatnya. Kalau bisa ya, kalau memang kerabatnya itu nggak mampu, setiap hari kita kasih ya. Jangan cuma sekali saja selama Ramadan. Ya, kalau di desa kami sana dulu di Ndongkal, orang tua tuh biasa ngirim tuh di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir tuh biasanya gitu. Tapi kan cuma sekali toh. Kalau bisa setiap hari ketika ada saudara yang nggak mampu, ya kita kasih. Wallahu ta'ala alam biswab. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Kita akhiri majelis kita. Afwan ini kelebihan waktunya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.